Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita sudah bisa menutup triwulan ini sampai pelajaran ke-13. Ini adalah pelajaran terakhir triwulan kedua. Pelajaran ke-13 yang berjudul Kehidupan Perjanjian Baru. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang maha suci, Allah yang maha kasih. Bapa, pada malam hari ini, bila mana hari Sabat sudah tiba, kami rindu belajar firman-Mu kembali. Kami rasakan satu sukacita, bila mana kami setiap saat boleh belajar firman-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan rencana belajar ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Suci-Mu lah yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh menyampaikan pelajaran ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan mengampuni semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Senang sekali kita bisa menutup triwulan kedua ini dengan belajar kembali pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13. Judulnya sekali lagi saya sampaikan yaitu Kehidupan Perjanjian Baru. Puncak janji perjanjian adalah kehidupan kekal yang mestinya bisa kita cicipi sekarang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kira-kira yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari bila mana kita bisa mencicipi kehidupan kekal yang akan kita lalui. Yang pertama, sukacita. Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Bapa dan Kristus sendiri. Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, jika janji hubungan kita dengan Kristus sangat dekat, kita akan mendapatkan sukacita yang sempurna. Yang kedua, bebas dari rasa bersalah. Karena Yesus telah membayar lunas dosa-dosa kita, maka kita tidak lagi hidup di bawah beban rasa bersalah karena dosa yang sudah kita perbuat. Ini berarti tidak menyangkal kenyataan dosa dalam kehidupan kita, melainkan kita punya iman kepada Yesus yang telah membayar hukuman yang semestinya kita terima. Yang ketiga, hati yang baru. Jika kita benar-benar menghayati janji keselamatan Tuhan, jika kehidupan kita berubah sesuai dengan karakter Yesus, kehidupan kita akan berubah. Janji dan hukum Tuhan ditaruh dalam hati kita, berarti kita harus berakar dan berdasar di dalamnya. Kita harus stabil, teguh, bersifat permanen, yang berhasil dengan kehidupan baru, pemikiran-pemikiran baru, kerinduan-kerinduan baru, dan akhirnya kehidupan kita berubah menjadi baru sesuai dengan karakter Kristus. Yang keempat, kehidupan kekal. Kita semua akan mengalami kematian, tetapi kematian yang akan kita alami menurut Yesus hanyalah tidur sementara. Dengan perjanjian baru kita tahu bahwa kehidupan kita tidak berakhir saat kematian, melainkan jika Kristus datang akan membangkitkan kita jika kita mati dalam kebenaran dan hidup kekal menjadi bagian kita. Suatu sukacita yang besar karena kita mengetahui bahwa akhir hidup kita bukan di dalam kubur, melainkan kehidupan kekal jika kita punya iman kepada Yesus. Yang kelima, ini satu tugas yang diberikan kepada kita semua bila mana kita sudah bisa memasuki kehidupan yang baru, yaitu misi. Setelah kita merasakan 4 hal di atas, kita punya waktu mengalami kehidupan baru, kita punya misi. Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20.
kita punya kewajiban untuk menyebarkan kebenaran ajaib yang telah kita alami sendiri dengan Yesus ke seluruh penjuru bumi. Inilah sedikit ulasan kembali pelajaran beberapa hari yang lalu, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Yang pertama, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kita bisa membaca di dalam buku Step to Christ, halaman 115 sampai 126. Anak Allah yang suci tidak menanggung dosa atau duka cita dari dirinya sendiri. Dia memikul duka cita orang lain, karena padanya telah ditanggungkan kesalahan kita semua. Melalui simpati ilahi, dia menghubungkan dirinya sendiri dengan manusia. Dan sebagai perwakilan ras manusia, dia tunduk untuk diperlakukan seperti seorang pelanggar. Dia memandang ke dalam neraka sengsara terbuka bagi kita karena dosa-dosa kita, dan menjembatani jurang perpisahan manusia dari Allah. Poin yang kedua, kita juga bisa membaca di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 5. Mari saudaraku, mari sebagaimana adanya kamu, berdosa dan kotor, letakkan beban kesalahanmu kepada Yesus, dan dengan iman tuntut jasanya. Datang sekarang sementara kasih karunia masih ada. Marilah dengan pengakuan, datanglah dengan kesedihan jiwa yang mendalam, dan Allah akan mengampuni dengan limpahnya. Jangan berani menyepelekan kesempatan yang lain. Dengarkan suara kasih karunia yang sekarang meminta Anda untuk bangun dari kematian, supaya Yesus dapat memberikan kepadamu terang. Setiap saat sekarang ini tampaknya berhubungan langsung dengan dunia yang tidak kelihatan. Jadi jangan biarkan kesombongan dan ketidakpercayaan membawa kamu tetap menolak kasih karunia yang ditawarkan. Jika Anda melakukannya, Anda akan meratap pada akhirnya. Penuaian sudah lewat, musim panas telah berakhir, dan kita tidak diselamatkan. Perjanjian itu bukan hanya beberapa konsep teologi yang dalam, tetapi perjanjian itu menegaskan ukuran hubungan kita dengan Kristus yang menyelamatkan. Satu hubungan yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita sekarang dan pada saat Dia kembali. Luar biasa pelajaran kita pada akhir triwulan ini, di mana kita sudah mencapai yang dinamakan kehidupan baru. Tuhan sudah meletakkan janji hukumnya di dalam hati kita. Kita harus senantiasa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kehidupan baru yang tidak sia-sia, yang bisa kita lakukan setiap langkah kehidupan kita di setiap hari. Biarlah pelajaran ini boleh menolong kita masing-masing, sehingga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita karena pertolongan Tuhan. Biarlah kita mendapatkan kasih karunia yang sangat limpah ini, menjadi satu sukacita kita semua, menjadi berkat dalam kehidupan iman percaya kita, dan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dunia yang penuh dengan penderitaan dan pencobaan yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita semua, mengampuni kita, dan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin.